Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, maupun selamat malam kepada teman-teman dimanapun kalian berada. Pada kesempatan ini, saya Firdausi Laudin Fauzi, NIM 199100020 dari PSPD UIN Malang, akan menjelaskan penampakan histopatologi anatomi dari hemoroid atau yang sering kita sebut wasir. Baik, di sini kita dapati sebuah gambar penampang dari potongan melintang, ya, sebuah jaringan rektum pada orang yang mengalami wasir atau hemoroid. Nah, dari gambar ini bisa teman-teman perhatikan ya, bagiannya itu dari yang paling atas atau yang dari lumen yang warna ungu itu adalah epitel squamous, kemudian di bawahnya ada jaringan fibrous, kemudian yang merah-merah di bawah itu adalah pembuluh darah yang dia tuh melebar ya. Ciri dari hemoroid adalah adanya pelebaran dari pembuluh darah. Oke, saya ulangi. Jadi pada gambar tersebut tampak pembuluh darah yang membesar atau istilahnya itu large dilated blood vessels yang diselubungi oleh otot polos tipis. Kemudian bagian yang tepi atas, ya, yang warna ungu, itu tampak ada kolorektal mucosa yang terbentuk dari epitel squamosa. Kemudian pada lapisan submukosa terbentuk jaringan fibrous. Nah, hemoroid sendiri itu ada dua, yaitu hemoroid eksternal dan hemoroid internal. Hemoroid eksternal itu bagaimana? Dia itu lebih superficial dan dekat dengan squamous mucosa. Kemudian hemoroid internal itu yang lebih ke dalam dan terletak di sisi berkebalikan dari kolumnar mucosa. Sisi transisi antara epitel kolumnar dan squamous itu disebut pectinate line. Lalu untuk hemoroid sendiri itu kenapa sih dia itu sering terjadi pada orang-orang, terutama masyarakat di Indonesia? Jadi salah satu faktor risikonya adalah mengejan atau memaksakan proses defekasi, atau istilah bahasa Jawanya itu adalah ngeden. Yang ngeden itu sebenarnya merupakan bentuk dari ketidaksabaran kita. Jadi sabar itu bagaimana sih? Sabar dalam ketaatan. Sabar dalam ketaatan kepada Allah itu ya seorang bersabar dalam melakukan berbagai ibadah pada Allah. Dan perlu diketahui bahwa ketaatan itu adalah berat dan menyulitkan bagi jiwa seseorang. Terkadang melakukan ketaatan itu berat bagi badan, misalnya bikin lelah dan capek. Tapi juga ketaatan itu juga bisa berat bagi harta, seperti masalah zakat dan haji. Intinya namanya ketaatan itu terdapat rasa berat dalam jiwa dan badan sehingga butuh adanya kesabaran dan harus dipaksakan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Ali Imran surat ketiga ayat 200, Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Artinya, hai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu dan kuatkanlah kesabaranmu dan tetaplah bersiap siaga dan bertawakallah kepada Allah supaya kamu beruntung. Yang dapat kita ambil adalah agama Islam ternyata menyuruh kita untuk bersabar apapun kondisinya. Dalam hal ini, misalnya kita sedang dalam proses melakukan defekasi, kita harus sabar menunggu proses tersebut selesai dengan normal secara fisiologis, ya, tanpa mensegerakan dengan cara mengejannya. So, teman-teman saudara saya seiman, setelah mengetahui salah satu penerapan ayat ini, maka marilah kita untuk mengurangi kebiasaan kita mengejan.
Ya baik, demikian presentasi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.